Halo abangku, selamat pagi. Simak dulu aja ya Bang Edi. Iya nih, biar belajar percaya diri on cam. Soalnya tanggal 15 Agustus di TikTok harus on cam. Kalau enggak kena pelanggaran, bisa di banned, bisa jadi host gitu. Yang host harus wajib on cam ya di tanggal 15 itu ya. Agustus. Iya. Kan Bang Eza komal sama Bang Herdi. Yang host maksudnya. Yang host. Yang host. Kalau di rumah Bang Eza ya Sama. Bang Eza Sama. harus on Mau cam. itu juga kalau ada yang komal juga. Ini pengen belajar percaya diri, masih deg-degan gitu kan, atau merasa biasa nggak bisa diem, ini harus bisa diem ngeliat Bang Nik sama Bang Herdian kan bisa 1 jam 2 jam anteng duduk manis gitu ya. Enggak, padahal beliau ini sedang merendah ya, padahal viewersnya dia tuh lebih banyak. Untuk masalah kamera buram ini sengaja teman-teman. Sengaja beliau ini agar tidak orang-orang tuh agar nggak mengenali dia gitu. Dia kan sosok yang mungkin famous ya gitu kan. Mungkin selama ini kalian nggak asing begitu ngelihat Bang Iza ini kan. Gitu. Apakah termasuk Ngedenger, beda, nggak pernah ngeliat. Cuma di sini doang on cam, di room lain saya nggak pernah on cam. Firasat nggak termasuk ke intuisi, insting dan feeling host. firasat bahasa Indonesianya feeling. Feeling itu bahasa Inggris ya teman-teman ya. Gitu. Firasat bahasa Indonesia gitu. Insting itu juga bagian ada penyerapan kata dari bahasa luar gitu. Jadi gimana Bang Eza? Jadi lebih kerennya bahasanya panca inderanya dia berfungsi lah. Gitu. Iya. Kalau semakin baca indera kita berfungsi, rasa bersyukur dari ya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, itu kepekaan dari interaksi, reaksi dari batin itu berfungsi gitu. Wih, kayaknya ngobrol sama Bang Nik sama Bang Herdian, kayaknya cara berbicaranya enak nih, akan menular, akan ada pujian, nanti kita juga pasti dapat pujian kembali gitu. Begitu sih. Nah, karena ada kemarin kan saya kan banyak nih jadi host nih, banyak yang merasa jadi host itu pasti akan melibatkan bawa perasaan. Tapi kalau kita mendapatkan kayak candaan bawa perut atau bawa peran ya kan, termasuk kita merasakan bahwa emang kita lagi butuh untuk didengerin dan mendengarkan dan belajar berbicara gitu kan. Yang mananya berbicaranya itu enak, dapat berkomunikasi dan dapat interaksi gitu ya. Bukan jadi ngejas, bukan adu cerita ataupun adu nasib gitu. Iya, betul sekali. Iya. Wah, ada Bang Tony lagi kan, guru hipnoterapi gitu. Nah tadi tuh tema yang Bang Nik sama Bang Herdian kan masalah fase terberat gitu. Gak semua orang bisa bercerita, karena banyak orang ngomong kan, saya mah berceritanya kepada Allah aja lah. Nanti kita malah ngebuka aib atau ngebuka apa? Bukan ngebuka aib sih bagi saya mah. Jadi orang punya pengalaman bukan berarti kita harus ngalamin gitu. Pengalamannya Bang Nik, Bang Herdian gitu. Itulah jadi pelajaran termahal. Bukannya dia pemain judol atau dia penikmat narkoba atau dia merasa gagal jadi anak yang soleh atau soleha atau apapun itu gitu ya. Nggak mungkin kita harus terjun dulu kan. Berarti kan kita harus hati-hati ya kan. Bukan berarti kita salah arti untuk main hati gitu. Bener. Iya. Bang Karena Edi sabar ya Bang Edi. untuk mengalami sesuatu itu, belajar sesuatu itu memang tidak harus mengalami, iya. Tapi kesadaran bisa kita dapat seluas-luasnya, setinggi-tingginya itu ketika kita mengalami. Gitu. Makanya ujian yang kita anggap penderitaan itu tadi, itu lebih bisa menyadarkan orang. Ketika kita punya sesuatu yang besar, masalah yang besar, itu kemungkinan besar kita akan lebih sadar. Kemungkinan besar ya, tapi nggak semua. Tergantung dia ada di fase mana. Kemungkinan besar itu merupakan titik balik atau kebangkitan kesadaran itu sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita baca buku ya Bang Iza, baca buku, mendengarkan, itu Allah apa sih ini gitu kan. Kalau orang yang belum pernah ngalamin loh ya, pasti banyak apa sih ini gitu. Nggak penting, gue belum pernah ngalamin makanya nggak penting, kan jadi gitu. Beda lagi kalau orang udah ngalamin, pasti dia akan memperhatikan secara seksama. Oh ya begini ya cara mainnya ya, begini cara jalannya ya, begini prosesnya ya kan, seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus ngalamin, misalnya gini, judol
Misalnya untuk masalah judi online misalnya gitu. Banyak orang yang terperangkap di sini, yang terpuruk di sini, yang mengakhiri hidupnya di sini gitu kan. Bukan berarti kita harus mengalami judul juga gitu. Bukan kita harus mengalami penderitaan yang sama untuk bangkit, sebenarnya enggak gitu. Dari cerita itu tuh sebenarnya kita bisa mirroring. Bisa bercermin, oh dia seperti ini akhirnya begini. Dia seperti ini jadinya begini. Sekali lagi bukan menjustis, tapi buat pelajaran buat diri kita gitu. Susah kan, maksudnya gimana sih ini? Ya itu tarik sendiri aja gitu. Tapi Bang Nik sama Bang Erdian nggak sampai kenal judul kan? Nggak pernah sama sekali. Yang kan judul, mungkin motivasinya pinjol aja nggak pernah. Nah itu motivasinya apa nih buat di teman-teman ini? Mungkin masih ada yang memperlakukan antara pengen kaya yang instan atau merasa dapat sesuatu yang cepat gitu ya. Kan sekarang udah banyak kan Bitcoin, saham atau apapun itu ya. Walaupun mereka menilainya itu bukan judi ya kan, tapi kan namanya keberuntungan juga. Lagi naik saham, naik tender dan apapun itu. Aku selalu ingat kata-kata guruku, Bang. Kerjakan apa yang di depan matamu. Kerjakan apa yang di depan matamu. Kerjakan apa yang di depan matamu. Bukan berhalusinasi, bukan berekspektasi, bukan angan-angan, bukan bermimpi. Kerjakan apa yang di depan matamu. Yang nyata, yang real, yang di depan mata. Kerjakan. Gitu. Kalau judi itu termasuk gambling. Antara iya dan enggak. Dan itu bukan pekerjaan gitu. Itu hanya adu nasib, itu istilahnya ya kan. Itu ketika orang udah adu nasib, berarti dia harus bersedia atau tahu, minimal tahu resikonya apa yang terjadi ketika kita adu nasib. Misalnya, bukan hanya masalah judi sebenarnya. Dalam kehidupan ini banyak hal kecil-kecil yang kita tuh sering adu nasib sebenarnya tanpa kita sadari itu. Makanya kata guruku itu, kerjakan apa yang di depan matamu, yang nyata itu. Makanya aku nggak pernah tertarik dengan yang namanya game, nggak pernah tertarik dengan apa yang namanya hal apa ya seperti itu. Itu sih aku yang selalu ingat, bener. Hadapi hari ini, jangan berpikir nanti atau masa lalu gitu. Makasih guys. Makanya itu jadi kayak sampai sekarang aku pegang gitu. Makanya untuk masalah trading, masalah apa, aku nggak tahu ya, dan nggak punya angan-angan di situ juga gitu loh. Mendingan kalau punya duit sekian kita buat jualan. Buat gitu Bang Nik. Kan. Gitu, modal buat jualan gitu. Oke, jualan. Ya kalau menurut aku sih orang yang udah dewasa main judi gitu, mereka sadar kok gitu. Cuma mereka mungkin ada batas ya. Cuma ternyata kerugian mereka tuh nggak sesuai sama prediksi mereka, itu aja sih sebenarnya. Mereka paham kok itu dosa, ini judi, mereka paham. Cuma ternyata ruginya melebihi dari investasi di awalnya, itu ya karena memang nggak sesuai sama ekspektasinya dia aja gitu loh. Ternyata zong gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang terlena atau sadar, nggak ada. Pasti mereka tuh pengen berhenti semua. Cuma mereka kena candu aja. Siapa tahu abis ini beruntung, siapa tahu gitu aja terus. Lah ya iya. Makanya itu kenapa itu loh Nick. Kalau gue punya gini, kemenangan terbesar, gue punya quote sebenarnya. Kemenangan terbesar adalah berhenti mengejar kekalahan. Kemenangan terbesar. Iya, kemenangan terbesar adalah berhenti mengejar kekalahan. Ketika kita udah ngerasa kalah, ya udah kalah aja, terima gitu. Orang judi kan prinsipnya begitu. Gue kemarin kalah segini, gue hari ini harus dapat segini. Ntar ini kalah, besok lagi numpuk lagi. Akumulasinya misalnya 100 juta nominalnya, harus dia kejar, dia harus dapat 100 juta untuk mengembalikan yang kemarin udah hilang. Lah itu tanpa dia sadari dia sedang menggali kuburannya semakin dalam. Itu. Makanya apa ya Bang ya? Itu gue pelajarin dari hidup gue sendiri gitu. Ketika gue mengejar sesuatu yang nggak nyata, itu gue sebenarnya sedang
ego gue sedang main, ego gue sedang lu kalah nih kemarin, lu harus ngejar nih biar nggak kalah gitu, dan nggak bisa. Ya itu tadi kemenangan terbesar adalah berhenti mengejar kekalahan gitu. Mengejar kekalahan, apalagi mengejar kemenangan ya. Loh, mengejar Itu kekalahan tadi tuh ngomongin kekalahan yang udah kemarin itu loh Bang, yang kekalahan udah kita rasakan. Kita kan ngerasa kalah kan dengan misal kita kemarin modal 3 juta kalah. Hari ini modal 2 juta kalah, besok modal 5 juta kalah. Lah, kita kalau semakin berpikir kita kekalahan terus ini dan kita pengen ngembalikin modal kita yang kalah ini tadi, itu kan berarti kan kita sebenarnya mengejar kekalahan untuk kembali itu. Iya. Karena judi itu kan jatuhnya sebenarnya kalah. Karena judi itu jatuhnya kekalahan bagi dirinya sendiri, kekalahan secara materi. Judi itu sebenarnya kan kekalahan. Itu sebenarnya kekalahan. Bukan mengejar kemenangan. Enggak. Masih bingung. Bang Eza kayaknya bingung deh. Nggak bingung karena saya udah ngalamin itu, udah ngalamin kalah dan menang. Ternyata nggak ada yang kalah menang. Sebelumnya kita merasa benar-benar sadar, udah dipentokin, udah berpikir dulu masa berat banget fasenya itu, udah hilang pekerjaan, rusak komunikasi sama keluarga, sama pasangan, mau kendaraan harus dijual dan apapun, dan merasa dianggap ada. Ternyata kita punya potensi, punya bakat, bukan karena kitanya kesepian. Karena saya main judi itu pertama itu kesepian. Karena nyari kegiatan aktivitas ya ada yang dimainkan, bukan cuma sekedar game yang ya monoton nggak dapat apa-apa, tapi ada keuntungan, ada keseruan gitu. Dan banyak yang saya tanya teman kenapa main judi, itu pertama ya kesepian, iseng, nyoba hoki, ya ternyata ya kecanduannya bukan karena kemenangan tapi karena kekalahan. Iya. Semakin dia kalah kan semakin pengen mengejar. Beda lagi kalau mungkin menang, mungkin orang udah puasa, gue udah menang, udahlah gitu. Kalau orang kalah itu dia akan semakin mengejar, semakin gak kelar gitu. Hari ini kalah, besoknya lagi kalah, kasih kemenangan sekali, tapi hitungannya belum nutup kekalahannya. Makanya dia mengejar kekalahan. Gue kemarin masih modal 9 juta, baru balik 1 juta, kurang 8 juta, dikejar terus kekalahan itu. Pada akhirnya dia terjebak, malah nambah kekalahannya gitu. Yang tadinya cuma 9 juta bisa jadi ratusan juta gitu. Ini terjadi di lingkungan gue sendiri Bang Iza sebenarnya. Gak usah jauh-jauh deh lingkungan ini. Itu terjadi keributan rumah tangga ya gara-gara itu. Malam-malam berantem, malam-malam banding piring apa, itu sih dari itu. Gitu. Untuk yang udah punya suami istri kan jadi masalah sebenarnya. Istrinya bilang ini duitnya kemana gitu. Itu sehari-hari gue denger kayak gitu, serius, sumpah. Makanya gue belajar dari situ gitu loh. Jam berapapun itu gitu Bang. Ternyata makanya selain kekalahan materi, kita kalah dalam segala hal. Sebenarnya kita sedang kalah dalam segala hal kalau untuk masalah judi. Ya makanya itu tadi gue bilang adu nasib, mempertaruhkan apa yang sudah ada, mempertaruhkan apa yang udah punya, dipertaruhkan. Itu menurut gue bukan iseng. Gitu. Kalau iseng itu bisa kontrol Bang Iza. Iseng nih misalnya gue punya duit 10.000, gue pakai 5.000 apa 3.000, itu iseng, itu nutup kesepian. Tapi kalau udah ngejar itu beda Bang. Iya dong. Kalau udah ngejar sebagai suatu kebutuhan, sebagai sesuatu pendapatan, penghasilan itu udah beda itu. Waalaikumsalam. Itu iseng, baru namanya iseng. Intinya mas saya kurang bersyukur karena waktu itu dikasih menang judi modal 2 juta, dikasih menang sampai 180 juta, bingung duitnya buat apaan. Dan itu hitungnya jadi balik lagi main judi. Kadang nggak masuk akal. Kita modal 2 juta, orang sampai modal puluhan juta gitu. Saya modal menang sampai 180 juta, bingung buat apaan. Kadang di sisi lain pas sudah kepake, ternyata ya perbaiki diri lah. Kita punya potensi apa, bakat apa. Karena uang itu akan merasa, wah ini orang ini butuh nih, tiba-tiba kita nomornya diblokir, tiba-tiba dia datang lagi saat butuhnya aja karena yang dicari adalah uangnya bukan karena kitanya gitu. Iya.
Banyak Bang Iza, makanya teman-teman, makanya kemarin sebenarnya gue juga mau bahas tentang judul ini, tapi ntar dulu deh gitu kan. Karena itu tadi Terlalu banyak sensitif. kejadian, iya terlalu sensitif satu, terus banyak kejadian yang akhir-akhir ini itu kayak semakin nambah gitu kan. Aku takut ngebahasnya terlalu dalam. Ya, ya kita cuman Iya, pasti. keluarnya aja ya gitu. Iya. Soal kata-kata ya, soal kata-kata untuk Ya. kayak gitu tuh ya akan jahat gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngejelasin sampai ke titik itu. Ya udah nggak bener ya nggak bener aja udah gitu loh. Akhirnya kan Bang Herdi ngebahas tetangganya apa jahat nanti omongan setelahnya Iya. gitu loh. Iya. Lingkungan gue sendiri soalnya. Belum kita ngebahas ada yang gila ya kan, ada yang mau bunuh diri. Itu kan jahat ending-endingnya pembahasan kita. Gitu. Dan itu emang real. Saya pernah berpikir mau bunuh diri, saya pernah berpikir juga mau menyelesaikan hidup. Ternyata nggak lama di tetangga saya 200 meter, 500 meter dia ngelakuin itu. Minum Oh, iya. racun, dia loncat ke jembatan, dia naik ke tempat tiang listrik, dan itu terjadi di area Cikarang. Makanya sebelum apapun yang kita pikirkan, ternyata orang lain udah memikirkan gitu. Iya. Sebelum kita melakukan, ternyata udah ada yang melakukan gitu kan. Itu aja masalah judi, apalagi percintaan gitu. Kita merasa ditolak, kita merasa diterima. Ya pasti kita memikirkan dulu efek yang kita cari apa tujuannya. Apakah penasaran, apa-apa benar-benar punya perasaan gitu kan. Nah, bermain media sosial ini juga sebenarnya ya kalau nggak ada tujuan kadang bingung gitu. Yang kita cari apa? Edukasi, hiburan, nyari gift, nyari pasangan, atau kita nyari pelampiasan gitu kan. Iya. Iya. Bang Iza itu Kemarin- Bang Edi kemarin mau naik masa gantian kalau bentar ngomongin boleh ya? fase. Bang Edi. Siap, oke. Mm-mm. Bang Iza makasih ya. Makasih ya Bang Iza. Next time deh nanti di rumah aja kita bahas judul. Siap. Saya aku siap. punya Terima kasih punya banyak. aku punya banyak referensi soalnya Bang. Punya banyak referensi yang sebenarnya bisa judul tuh antara hidup dan mati sebenarnya. Judul tuh sama bukan seperti judul itu. ya. Judi itu apapun itu antara hidup dan mati. Lu mau mati dalam artian tanda kutip, ya lu lakuin gitu. Tapi kalau lu masih hidup ya tinggalin. Mati dalam tanda kutip ya, bukan kita mati beneran, enggak. Hidup kita, keluarga kita, perasaan kita akan mati. Karena kenapa? Kita fokusnya mengejar kekalahan itu tadi. Ntar deh, next time gue masuk ke rumah Bang Iza. Siap. Saya melibatkan judul ini sama kayak selingkuh gitu. Kalau dibaratin, kalau kita semakin dekat sama judul, kayak serasa kita selingkuh sama pasangan. Iyalah, jelas. Apalagi orang yang udah punya anak. Kenapa duit gue malah masuk ke situ daripada gue masuk ke situ? Kan lebih baik kasih ke anak misalnya. Itu akan jadi penyesalan terbesar. Makanya gue bilang mati. Makanya gue bilang mati itu arahnya ke situ. Semakin dia menyesal, dia setiap hari semakin menyesal itu mati, beneran mati gitu. Makanya dia berpikiran mengakhiri hidup gue ini karena udah bener-bener gak ada harapan gitu. Jiwanya tuh udah bener-bener mati gitu. Jiwanya udah bener-bener rusak. Gitu. Oke, Bang Siap. Edi, Semoga yang- Bang Iza makasih ya. Yang hadir di room ini siap bisa jadi pelajaran hidup. Oke, makasih banyak atas Oke. waktu dan kesempatannya. Iya. Oke, makasih Bang Iza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.